Kalau dia membuat aturan presiden itu harus dalam tuntutan ini masih banyak RU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Untuk menghalangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Kali ini kita akan berbincang soal investasi, di mana malam ini kita sedang bersama dengan seorang tokoh yang tentu saja wajahnya tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Morowali Utara dan juga Morowali, yaitu Kakanda Asnawi Eskop. Selamat malam, Kanda. Malam Dindaku. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi beliau ini adalah staf khusus Bupati Morowali Utara, bidang investasi dan ekonomi. Kalau ada Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, di Morowali Utara ada Kanda Asnawi. Dan hebatnya beliau ini, beliau orang Morowali tapi jadi staf khusus Bupati di Morowali Utara. Ini luar biasa. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Sejak kapan diangkat jadi staf khusus bidang investasi? Hampir 1 tahun periode Bupati Morowali Utara pasca dilantik. Itu pun prosesnya ada diskusi panjang. Diskusi kita itu terkait penempatan staf khusus. Ya waktu itu sebenarnya saya tolak. Saya tolak artinya bahwa yang pertama mungkin kita terlalu menguasai wilayah ini. Tapi karena mungkin Bupati melihat bahwa kita sering berteman, tapi pada akhirnya SK diturunkan dari bidang hukum itu, ya tetap ya kita terima aja. Kalau yang ditugaskan, karena yang melihat kita ini kan Bupati sesuai dengan mungkin apa yang diamati. Kita coba jalan. Dan saya pikir pekerjaan staf khusus ini kan pekerjaan santai. Pekerjaan santai. Jadi pekerjaan staf khusus ini kenapa pekerjaan santai? Bahwa kita hanya melakukan suatu tindakan ketika Bupati minta. Jangan melakukan gerakan sebelum Bupati minta. Ini berarti Kanda ini salah satu the special man ya di sekelilingnya Pak Bupati. Ya, artinya bukan juga the special sebenarnya. Untuk bidang itu maksud saya, kan kadang-kadang kita ini kalau berjalan, belum Bupati memberikan pendapatnya, yang di luar sudah mulai begini baiknya, begini baiknya. Baik, ya. Sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama dengan Kanda Asnawi di sini, staf khusus bidang ekonomi dan investasi di Morowali Utara, Bupati Morowali Utara. Kanda, jadi sejak menjadi Menteri Investasi dan Ekonomi Morowali Utara, Khusus investasi. Kalau menteri nanti dia sabotase dulu. apa yang sudah dilakukan, Kanda? Yang jelas kita pada posisinya adalah mengamati investasi, terus berusaha bagaimana berada di antara di tengah antara investasi dengan masyarakat yang ada. Investasi sangat kita butuhkan. Investasi sangat kita butuhkan. Jadi kalau kita bilang bagaimana investasi hadir itu, mereka mendapatkan keuntungan, jangan masyarakat yang tidak jadi sejahtera. Kan begitu. Nah, sementara kalau Morowali Utara ini kan jelas visi pemerintah daerah ini sehat, cerdas, dan sejahtera. Ini visinya. Endingnya itu di sejahtera. Maka dengan problematika yang ada, dengan waktu yang cukup singkat, dengan periode yang kemarin kita tahu bersama bahwa kita punya periode hanya 3,5 tahun, kalau saya nggak salah. 3,5 tahun ini kan kita meramu daerah ini dengan visi yang besar. Visi yang besar. Jadi diskusi saya dengan Pak Bupati terkait bagaimana investasi itu, ya beliau meminta bagaimana memberikan pandangan kepada masyarakat, terus bagaimana juga
Artinya kita berada di tengah, nggak boleh bela ini perusahaan dan mematikan masyarakat, tidak boleh. Ya. Dan kita harus merujuk semua kepada aturan. Kita merujuk kepada aturan. Yang lagi-lagi bahwa hampir semua investasi di Morowali Utara ini, kalau kita simpulkan, ya di mana sih persoalan investasi yang tidak ada masalahnya? Ya, betul. Investasi ini hadir tumbuh dengan masalahnya. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa yang mengeluarkan aturan ini yang tidak melihat keadaan. Yang dia tahu di sana ada potensi, aspek dan lain sebagainya kan, hampir tidak pernah mereka tahu ini aspek apa daripada lingkungan, masyarakat, dan lain sebagainya. Ditunjang lagi bahwa hampir semua persoalan sudah ditarik ke pusat. Ya. Bayangkan kita, pemerintah ini biasa, kalau waktu kemarin saya RDP dengan DPR sampaikan ke kita bahwa jangan cuma persoalan yang lari ke DPR. Artinya kemudian pemerintah bupati hari ini sebagai kepala daerah, kalau ada investasi masuk, disampaikan juga ke DPR. Oh ini. Nah, persoalannya sekarang, di mana kewenangan bupati terhadap hadirnya investasi? Sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Yang kita bisa pergi kalau ke petri saya, panggil teman-teman, monggo kita berinvestasi di Morowali Utara. Ini Morowali Utara. Kemarin ada beberapa teman-teman saya ajak coba lihat kalau ada potensi kromit dan lain sebagainya. Kita lihat dulu saja. Hasil itu kan juga pastinya ketika dia melihat daerah itu, dia akan kembali ke pusat untuk mengatur segala perizinan dan sebagainya. Nah, baik kan? Sejak Pak Delis jadi bupati hingga hari ini, ada nggak investasi baru yang masuk? Saya pikir dengan apa, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya Morowali Utara dan kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang muncul, saya pikir banyak. Kalau Jenny ini kan sebelum, ya, artinya ini barang sudah ada, terus kemudian tambang hilirisasi, tambang lain-lain kan baru bermunculan. Oke, dari semua invest yang masuk itu kan, apa sih faedahnya buat masyarakat Morowali Utara? Ya, kalau kita berbicara investasi, sebenarnya saya lebih condong melihat kalau investasi itu berkegiatan baru ada faedahnya. Kan banyak perusahaan yang muncul hari ini. Yang muncul hari ini dalam bentuk kita lihat di Modi bahwa ini perusahaan. Pernah saya sampaikan ke bupati saya, mungkin sebaiknya kita menyurat ke Kementerian SDM untuk kemudian menanyakan apa sih kendala mereka yang tidak mau mengolah apa yang sudah ada hari ini. Apakah kemudian mereka ini hanya membuat satu untuk diperjualbelikan atau mau diolah? Nah, ini harus kita ambil juga langkah, karena ada beberapa hal. Kalau kemudian itu mereka memiliki izin, kemudian tidak ada yang berproses dalam itu, serba salah. Masyarakat juga mau sudah diizinnya orang. Kan gitu. Nah, ini harusnya segera. Kalau sudah di wilayah sebaran peta setting ini kan makin banyak ini. Makin banyak. Cuma mungkin yang baru akan bergerak lagi baru-baru ini SMA. Terus ada beberapa juga sih, kalau di ujung sana mungkin Latanindo akan bergerak lagi. Jadi di antara semua perusahaan yang masuk itu kan, yang 100% action hari ini di Morowali Utara itu ada berapa? Dan apa saja itu? Kalau sekarang kan yang kentara sekali ini yang kita lihat ya Trinusa. Ya. Terus kemarin ada yang sudah lama itu Surya Amindo, terus Rizky Utama. Ya, itu kita bicara apa namanya, kita belum masuk di kawasan industri. Kita bicara hilirisasi tambang yang ada dulu, yang mengolah, ada SSP di sana, terus ada Bumani, ada Gemba, Sinostil. Nah, dari semua yang ada itu kan, apa faedahnya untuk daerah? Ya, kalau kita bicara faedah untuk daerah itu saya sampaikan bahwa
investasi ini kan ada dua sektor yang saya lihat untuk yang paling utama loh hari ini. Bahwa yang pertama ketika bagaimana visi pemerintah kita menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Itu dulu. Lapangan kerja seluas-luasnya, bahwa kemudian kita tidak berbicara tambang saja, karena di Morowali ini kan ada perkebunan. So, ada PT CAS, ada PT ANA yang lagi berpolemik hari ini sama-sama kita ketahui. Jadi yang paling besar itu adalah persoalan tenaga kerja. Bagaimana kita punya generasi itu, saya lihat seperti Jenny kan sudah melakukan job fair di hampir setiap kecamatan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kehadiran tambang ini, bagaimana kehadiran investasi di Morowali Utara ini supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Distribusi ini tergantung bagaimana pengolahan pemerintah. Pemerintahnya mau kemanakan. Nah, kalau visi pemerintah daerah Morowali Utara hari ini dengan visi sehat, cerdas, sejahtera. Jadi kita utamakan dulu bahwa untuk menuju muara kesejahteraan itu, ya mungkin sehat dengan cerdas dulu. Jadi kita fokus pada kesehatan dan pendidikan. Nah, dengan posisi postur APBD kita yang cuma mengandalkan dana alokasi umum dan pendapatan daerah yang ada. Kemudian kan pendapatan daerah ini saya bilang tadi, karena regulasinya kita dari pusat, apa semua ya pajaknya hampir semua ke sana. Mungkin hal-hal kecil saja, cuma infrastruktur dan sebagainya. Itu pun kadang infrastruktur ini kalau kita kejar-kejar pajaknya, kepala-kepala batu juga ini yang investasi. Nah, karena mungkin mereka berpatokan ini dari atas. Karena saya bilang tadi bahwa tidak ada juga kekuatan kepala daerah untuk selalu menekan wilayah ini. Di Morowali Utara kita punya perdana bagi hasil, kalau saya tidak salah dengan kemarin itu di tahun ini kita di angka 300 miliar, terus kemudian insya Allah ke depan dia bisa menjadi 400. Ya, dana ini yang kita gunakan. 300 miliar ini ya, kemudian diapakan? Ini kita gunakan untuk bagaimana menuntaskan program-program visi bupati itu tentang kesehatan, tentang pendidikan. Kesehatan ini kemarin kita ambil langkah pertama pada saat itu, karena kita kan sudah ditangani BPJS kesehatan. Jadi tugas kita pemerintah itu adalah membayar seluruh BPJS masyarakat Morowali Utara. Dengan jumlah total berapa BPJS itu pemerintah daerah, Pak. Itu enggak pakai kelas, maksudnya itu rata. Hari ini saya pikir kan bersesuaian dengan kelasnya. Jadi BPJS, jadi masyarakat Morowali Utara hari ini tidak bayar iuran BPJS. Ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, terus ditambah dari lagi dana bagi hasil. Ya, dari investasi tadi. Dana bagi hasil investasi dari kita mau ambil dari mana? Luar biasa. Ya, kita mau ambil dari mana hari ini? Sementara dana daur kita habis untuk belanja pemerintahan. Terus mungkin ada gedung-gedung perbaikan-perbaikan. Ya, saya pikir 100% hampir terserap ke sana. Nah, terus persoalan pendidikan, bantuan mahasiswa yang hari saya tidak tahu berapa persis, yang penting per semesternya mereka menerima bantuan itu. Terus yang kemarin lagi ada terobosan bagi risiko nelayan tidak pernah kita pikirkan, bahwa risiko nelayan ini mungkin pergi melaut dapat apa sebenarnya. Nah ini ditanggung BPJS. Ada ahli waris seperti yang kemarin di One Putih itu, ya Pak Bupati menyerahkan santunan sekitar 46 juta. Ini pemerintah yang bayar, dapatnya ahli waris kan? Iya betul. Kan begitu. Iya. Nah, sehingga saya bilang bahwa kalau kita bisa pelan-pelan dan bisa memahami bahwa setidaknya kalau kita bicara subsidi, mungkin pendapatan kita yang 100.000 misalnya, pendapatan kita 100.000 yang dulu kita bahagi dua untuk membelanjakan ini, untuk membayar ini, ya ini bisa utuh 100.000 karena ada bantuan tambahan dari pemerintah untuk bayar ini ke pemerintah lain. Kira-kira begitu. Duit dari situlah.
Artinya duit yang ada ini tidak perlu kita tabung. Daerah bukan tidak boleh jadi penabung. Daerah ini bisa jadi penabung kalau masyarakatnya sudah sejahtera semua. Kan kayak begitu. Jadi sebisa mungkin dengan visi kita ini harus tersuplai semua. Apa-apa lagi. Kalau memang masih ada sisa, kita lihat lagi apa yang cocok. Kayak kemarin, setelah BPJS kita tuntaskan, BPJS kita tuntaskan kesehatan. Kenapa BPJS ini? Dulu seingat saya, kita di Morowali Utara itu, saya selalu bilang sama teman-teman bahwa banyak orang yang sebenarnya mati itu gara-gara tunggakan. Ketika mau rujuk, begitu cek nggak bisa keluar rujukan karena tunggakan BPJS. Ini langsung naik ini. Ini bukan persoalan nilai, ini kaget. Ya kan? Yang kedua adalah persoalan dia sementara mau berpikir bagaimana diantar ini, dia semua pikir lu bayar tunggakan. Kan gitu. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, masyarakat tidak usah kita berbicara pedalaman. Kita bicara lingkup kecamatan saja. Kita bicara di kota aja. Di kota itu hampir orang tidak sadar untuk pergi membayar BPJS. Karena tempatnya begitu banyak. Kita mau bayar hampir sedia. Terus bagaimana daerah pedalaman itu? Nah, untuk mau pergi membayar. Nah, ini perlu perhatian pemerintah. Perlu sekali. Kenapa? Karena negara ini seperti tidak mengetahui bahwa ini ada jarak, ada apa semua yang tidak bisa. Ya. Bayar BPJS. Sedangkan kita lewati tiap hari tempat bayar BPJS tidak bayar. Karena kita merasa sehat-sehat saja, kan kita merasa sehat-sehat saja. Nah, bertumpu pada persoalan itu kita melihat bahwa ini kita rusak lagi. Jadi tiada lagi satupun masyarakat kita di Morowali Utara ketika mau dirujuk tanya, beri syarat tunggakan atau tidak? Ini semua yang kita antisipasi dari hal kecil. Jadi gini, kalau saya bisa kasih contoh gini, supaya kita tidak berpandangan. Saya sampaikan kepada bupati saya bilang, yang mana kita memperhatikan sebenarnya? Ada orang kita kasih duit 5 juta. Ini dia tolak. Tapi ada orang kita kasih duit 100.000. Mungkin dia akan sujud di kaki ini. Ini kan persoalan kebutuhan. Terus kalau kita sebagai pemerintah harus melihat apa? Harus melihat kebutuhan terendah. Posisi terendah di masyarakat kita mana? Itu yang kita prioritaskan. Ya. Karena yang besar ini kan enteng-enteng aja. Yang begitu nggak pakai. Nah, terus tugas pemerintah. Nah, terus kenapa banyak kritikan dan sebagainya? Ya karena mereka melihat yang depan rumah. Kita ini melihat satu daerah. Kita harus lihat ujung sana, ujung sana. Yang ribut ini hanya lihat got di sebelah. Ini setiap hari yang dibahas. Nah, dia tidak pikir di sana orang yang mau habis nyawanya, habis berasnya di ujung sana, habis kehidupannya di ujung sana. Ada? Ini kita harus lihat bahwa lagi-lagi satu hal dari dulu kita, mungkin sejak SD kita sama-sama ketahui masih belajar. Kalau kita bersepakat bahwa kepentingan umum itu lebih utamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan, saya pikir semuanya itu. Jadi netizen, saya pikir ini sebenarnya inspirasi yang bagus ya untuk semua daerah yang punya tambang. Harus bercontoh ke Morowali Utara. Distribusi kesejahteraannya jelas. Jadi dana bagi hasil dari investasi-investasi yang ada itu dimainkan Pemda untuk membayar BPJS masyarakatnya. Ini luar biasa. Pendidikan. Termasuk pendidikan. Ini patut dicontoh oleh kabupaten-kabupaten yang punya tambang dan berpotensi investasi lain. Baik, sebelum kita lanjut, kita rehat. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Ngopi Bareng staf khusus Bupati Morowali Utara bidang investasi dan ekonomi, Kanda Asnawi. Jadi tadi Kanda Asnawi sudah membeberkan kepada kita bahwa distribusi kesejahteraan dari investasi yang ada di Morowali Utara itu tersalur dengan baik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi hasil dari dunia investasi ke dunia pendidikan dan kesehatan. Di antaranya, masyarakat Morowali Utara hari ini tidak lagi membayar iuran BPJS, tapi semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Sekali lagi, kita patut belajar dari Morowali Utara.
Bahkan peningkatan intensif atau tunjangan kepala desa itu juga diambil dari situ, kenaikan 30%. Kemudian dari investasi ke kawasan industri yang ada di Morowali Utara, seberapa besar sih peran mereka terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Morowali Utara? Ya, yang jelaskan rilis terakhir kemarin 2023 itu Morowali Utara itu masuk ke peringkat kedua nasional di bawah Halmahera. Artinya dengan daerah hari ini memasuki 10 tahun, setidaknya pertumbuhan ekonominya dia sudah lewati sedikit dia punya induk kan. Morowali Kan lewati sedikit. senggol kan? Tidak, itu tidak senggol. Artinya dan ini kan angka-angka statistik bahwa terlepas dari ketidakpercayaan mungkin dari beberapa pihak, bahkan mungkin masyarakat Morowali Utara sendiri yang mungkin akan melihat itu pencitraan dan lain sebagainya. Tapi kan realitas pertumbuhan ekonomi yang diumumkan di Badan Statistik itu jelas. Memang berapa sih persentasenya kan? Sekarang dari 21 tahun terakhir itu kita dari 1 digit, sekarang kita sudah masuk di 36,2%. Dengan pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak terlepas dari tumbuhnya investasi di wilayah-wilayah Morowali Utara, hadirnya para investasi yang ada. Olehnya Pak Bupati Morowali Utara sangat menjaga, menyuruhkan kepada kalangan pemerintahannya sampai ke tingkat kepala desa, BPD dan sebagainya untuk betul-betul menjaga iklim investasi, menjaga dengan baik agar sebisa mungkin iklim investasi ini yang dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk masuk daerah kita. Tapi investasi di Morowali Utara sering kacau-kacau kan, sering rusuh-rusuh kayak di JNI yang heboh terus yang. Oke lah, kalau kita bicara persoalan hari ini Morowali Utara dengan investasi sektor industri yang baru tumbuh, saya pikir juga kalau kita melihat ke belakang lagi, kita punya daerah induk kan tidak langsung begitu. Iya. Jangan nyenggol ke Morowali terus. Tidak. Maksudnya kan kita harus belajar, harus pembanding gini loh. Kita kan kalau melihat sesuatu itu kan berdasarkan prosesnya bahwa apakah investasi yang muncul hari ini tidak mulai dari proses yang kayak gitu, polemik sana sini dan sebagainya. Kalau dulu kita masih mahasiswa ini yang dibilang terbentur untuk terbentuk. Ya, terbentuk. Terbentuk. Jadi saya pikir ini adalah suatu proses karena kenapa? Bahwa bagaimana mencari formulasi yang paling baik sehingga masih banyak kesalahan-kesalahan. Ya kemudian itu kan akan menjadi pembelajaran. Di daerah manapun juga yang baru tumbuh, investasinya baru masuk, pasti dimulai dari. Kalau dulu kita di Morowali ada pembakaran lah dan lain sebagainya, hampir sama yang terjadi. Cuman karena mungkin kita ini sudah dilihat. Jadi kalau saya presentasikan sesuatu wilayah itu sebenarnya berdasarkan usianya. Kalau saya mau bilang tidak mungkin anak SD kok paksa jadi SMA. Ya. Jadi biarkan dia tumbuh secara tahapannya. Jangan paksakan dia melompat terlalu jauh. Nah, kalau tumbuh secara pertahapannya kemudian di manajemen yang bagus, itu pasti akan lebih gila tumbuhnya dibandingkan yang memaksakan. Nah, saya pikir Morowali Utara persoalan seperti di JNI kemarin. JNI ini kan kita melihat masih ada persoalan-persoalan tenaga kerja. Lagi-lagi saya pikir bahwa ini bukan wilayah kita sih sebenarnya. Bukan wilayah kita, ini yang saya bilang tadi, kita terlalu terhambat kepada suatu regulasi yang ada. Terus ada pembanding pendapatan kalau saya nggak salah antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, kan? Kalau saya tidak salah itu adalah pembanding. Kenapa tenaga kerja asing ini tinggi? Kalau saya boleh bertanya satu hal, adakah di Indonesia ini standar gaji untuk tenaga kerja asing? Terus itu yang gaji mereka siapa? Iya. Yang kedua, siapa suruh bikin Indonesia standar gajinya rendah-rendah? Iya. Ya kan? Nah, itu jadi persoalan. Bahwa kemudian saya selalu bilang bahwa kalau kita berbicara suatu presentasi itu jangan persoalan nilai, persoalan kebutuhan. Kalau saya kasih contoh, banyak kita punya pembantu orang-orang Indonesia yang kerja di Arab jadi pembantu, tapi kaya dia pulang. Karena nilai uang besar dia bawa di tempat
mata uang kecil. Nah kita nilai uang di sini kita bawa di Cina nggak besar. Nah, artinya kemudian kalau 10 juta dengan 5 juta mungkin lebih untung 5 juta. Karena kita pakai di sini. Ya mereka kan kirimkan ke istrinya, keluarganya dan sebagainya. Kita melihat dari itu. Jadi standar gaji di sana pasti mereka pakai. Nah, ini kemudian yang bikin polemik-polemik yang tidak tuntas. Kalau kemudian kita bicara, kalau kayak kemarin yang disoroti Bupati saya terkait statement dia di luar. Ya. Tentang bagaimana Pak Bupati seolah-olah membela. Saya diskusi hampir 2 jam dengan Bupati pasca itu. Beliau menjelaskan ke saya bahwa kita hanya menjaga investasi. Kalau investasi itu tutup, yang mereka seenaknya aja. Mau 30.000 ke tenaga kerja asing, mau 60.000, orang bisa bawa kemana saja. Mereka punya investasi bukan cuma di Indonesia, mungkin ada di mana. Pertanyaan orang lokal kita nih, mau kemanakan? Ketika dia itu mau kemanakan? Yang tadinya kita merencanakan bagaimana membuka lapangan kerja, kita justru menciptakan pengangguran sebanyak-banyaknya. Jadi kadang pertimbangan pemerintah itu banyak yang memandang tidak bagus, ya tapi itulah. Kita punya tanggung jawab karena kita yang punya visi. Kita yang lebih tahu bagaimana mengaturnya. Bagaimana pola yang kita ambil demi apa yang kita cita-citakan yang bisa tercapai. Kalau kita mencita-citakan, kita membuat perencanaan, mengikuti orang lain tidak tahu perencanaan, kan agak ribet. Artinya statementnya Pak Bupati Dewis kemarin itu soal GNI itu muaranya tetap kepada kepentingan masyarakat Morowali Utara. Kepentingan masyarakat Morowali Utara bahwa biarlah bahasa ini keluar bahwa Dewis ini masih mempertahankan investasi, masih bisa menjaga investasi. Tapi kalau ditanya lagi ke dalam, untuk apa dia jaga? Untuk kepentingan dia punya tenaga kerja, untuk kepentingan masyarakatnya. Entah? Artinya begini. Kalau kita melihat sekarang hari ini, oke lah, kalau kita bicara investasi, kalau saya lihat seputaran Bunta, dulu mungkin kita lihat kalau Morowali bawa dopi. Apa sih itu bawa dopi dulu? Kita mau pergi aja susah ke bawa dopi. Mau ngapain? Untuk apa ke bawa dopi? Sekarang kita lihat Bunta. Mungkin Bunta dulu orang beli tanah 5 juta. 1 hektar. Sekarang sudah harga per meter melebihi tanah 1 hektar. Nah, ini kan indikator-indikator yang harusnya kita lihat secara personal, secara dan sebagainya. Pasti peningkatan ekonomi itu ada. Pasti. Nah, cuman kalau untuk dinikmati oleh semua. Ya disinilah peranan pemerintah yang seperti tadi itu. Bagaimana kita bisa menikmati semua yang bukan daerah lingkar tambang, yang bukan apa, ya kayak itu tadi. Bagaimana kita ambil dana bagi hasil ini, ya kita bayarkan orang di Lijo sana punya BPJS kan. Kayak begitu. Nah, itu peran pemerintah. Peran pemerintah sudah. Kejelian pemerintah untuk bagaimana mengelola manajemen ini, keuangan daerah yang bersumber dari itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir di situ. Intinya investasi untuk rakyat. Pasti. Investasi untuk rakyat. Pasti. Karena investasi ini ya masing-masing kepala daerah yang melihat rakyatnya. Dari struktur ke atas juga pasti sudah negara ini juga sudah untuk rakyatnya. Nah, ya saya tidak tahu di postur APBN itu di mana dia, karena kita tidak tahu. Tapi kalau kayak kita, ya kita juga. Bagaimana dana-dana hasil, kalau kayak dulu kan enaknya kita ini karena kita yang bikin izin dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini kita harap dana bagi hasil. Makanya kalau orang banyak bicara tentang sebenarnya jangan kita protes apa-apa. Yang kita protes ini aturan. Bisa tidak dikasih kita kewenangan? Ya tak? Kalau kita punya kewenangan, pasti lebih kuat lagi kita untuk mensejahterakan kita punya masyarakat. Pasti. Hah? Saya pikir ke depannya kita bisa menghidupkan BUMDes. Jadi kalau BUMDes hidup di daerah lingkar tambang, terus saya pikir di beberapa kecamatan yang tidak produktif dan lain sebagainya untuk termasuk daerah pertamanan, kita bisa bikin ayam petelur dan sebagainya. Mungkin nanti ke depannya Perusda yang merancang itu, kemudian Perusda menjadi bapak angkat untuk pengusaha lokal. Perusda yang berbeda. Saya pikir begitu harusnya kita punya. Kalau itu kita punya kekuatan. No? Tahan. Baik netizen, semakin hangat. Tapi kita rehat.
netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap. Masih di ngopi bareng Kanda Asnawi Abdul Rasid, staf khusus Bupati Morowali bidang ekonomi dan investasi Morowali Utara. Dan kita sudah sampai pada sesi terakhir. Seperti biasa di Halo Morowali, sesi terakhir itu diserahkan sepenuhnya kepada narasumber untuk menyimpulkan. Jadi kalau di tempat lain mungkin yang simpulkan hostnya. Nah, kalau di Halo Morowali yang simpulkan pembahasan itu narasumbernya. Jadi Kanda silahkan bicara apa yang ingin disampaikan, kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Di closing statement ini ruangannya Kanda 100%. Silakan. Ya, terima kasih Dinda. Jadi saya tidak panjang lebar tentang closing statement ini. Saya pikirkan seputarannya kita peran investasi itu sendiri terhadap masyarakat Morowali Utara. Jadi saya pikir kita tidak ada ruang sedikit pun untuk menghalangi investasi. Tidak ada ruang. Karena kenapa? Bahwa pemerintah daerah tidak punya ruang kebijakan di wilayah itu. Terus saya pikir kalau kita mau menerima dengan baik, lagi-lagi tadi seperti saya ungkapkan sebelumnya bahwa tergantung pemerintah daerah itu melihat masyarakatnya dan menyandingkan dengan investasi. Dengan adanya investasi ini, dia bisa membentuk apa untuk masyarakatnya. Yang kayak begitu ya. Seperti dijelaskan tadi bahwa tidak bisa kita pungkiri Morowali Utara dengan hadirnya investasi, pertumbuhan ekonomi kita meningkat, bahkan sudah mencapai kita berada pada posisi mulai tahun 2021 sejak Delis memimpin ini, Delis Gira melalui peningkatan, kemudian kita masuk kepada peringkat kedua nasional setelah Halmahera. Artinya kemudian kita syukuri investasi yang masuk ini, tapi juga kita tidak bisa melupakan hak-hak masyarakat kita terhadap investasi. Jangan mereka hadir untuk kemudian investasi untung, masyarakat sengsara. Kan kayak begitu saja. Maka yang bisa melihat itu keseimbangan itu pemerintah. Nah, polemik-polemik yang terjadi itu ketidakpahaman masyarakat kita terhadap apa sih yang dilakukan pemerintah, uang sumber pembiayaan itu dari mana sih yang untuk kemudian didistribusi yang mereka cuma tahu bahwa program pemerintah ini pendidikan gratis, kesehatan gratis, kan cuma mereka tahu. Tapi sumber keuangan ini kan yang tidak sampai kepada masyarakat Morowali Utara. Jadi melalui kesempatan ini saya manfaatkan juga bahwa saya ingin sampaikan kepada masyarakat Morowali Utara, program pemerintah kita dengan sehat, cerdas, dan sejahtera ini hampir semua pembiayaan yang keluar itu untuk kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan 300 juta per desa yang harus terbatas untuk kepemudaan 100 juta, untuk ibu-ibu 100 juta, untuk kelompok apa. Jadi ada bantuan kepemudaan. Itu semua kita bersumber, kita ambil dari dana bagi hasil. Olehnya, monggo kita menjaga investasi, kita bikin mereka nyaman, tapi kita tidak menjadikan mereka raja. Ya. Kita bikin investasi itu nyaman di tempat kita, dengan kemudian berkolaborasi dengan masyarakat kita tingkat tambang, mempedulikan kehidupan masyarakat di sekitarnya, walaupun itu di luar aturan undang-undang, karena di luar aturan yang penting sepanjang tidak melanggar maksudnya. Seperti biasa ada kompensasi untuk masyarakat. Ini kan karena kalau di pemerintah itu kan yang sekarang ada PPM menganti program pemberdayaan masyarakat. Ini juga berlaku umum, dia biasa masuk ke dalam sudah ada distribusi dari pemerintah daerah lewat dana bagi hasil, terus ada PPM lagi, terus lagi masih ada kompensasi secara langsung yang diberikan kepada masyarakat. Mungkin dampak kepada masyarakat nelayan, kemudian dampak debu dan lain sebagainya. Masih banyak hal. Ya, sisi positif kehadiran investasi daerah kita. Ya, monggo kita menjaga sama-sama apa yang menjadi keluhan kita
kita bicarakan sama-sama, kita cari solusinya. Saya juga tidak mau melihat daerah kita itu sedikit-sedikit ribut. Sedikit-sedikit ribut. Mungkin di tingkat pengolahan yang paling bawah, ya kadang hanya melahirkan unsur kecurigaan. Jadi saya pikir kalau payung pemerintahan daerah Morowali Utara kan sudah jelas. Payung pemerintahan sudah jelas bahwa dana bagi hasil itu digunakan untuk yang saya sampaikan tadi. Olehnya pesan saya terakhir sebagai staf khusus Bupati Bidang Ekonomi Investasi, Bupati meminta saya untuk selalu berada di tengah antara pihak investasi dan masyarakat dan tidak saling merugikan. Jadi kita sama-sama untuk masyarakatnya kita juga sepanjang itu rasional, monggo kita diskusikan perusahaan. Jangan juga yang tidak rasional dipaksa-paksakan untuk kemudian karena melihat sumber duitnya, kan? Karena banyak yang kita rugikan. Pada prinsipnya, saya pikir bahwa investasi ini penting kalau kita mau melihatnya dengan bukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian bahwa apa yang ada di Morowali Utara, apa yang ada di Morowali atau dari Sabang sampai Merauke, ini adalah semua milik negara yang berada di wilayah itu. Jangan kita balik dong. Jangan kita bilang ini milik Morowali Utara yang dikuasai Indonesia, kan tidak begitu undang-undangnya. Sehingga dari situ, disitulah hak negara membentuk regulasi. Karena memang dari Undang-Undang 45 sudah sampaikan bahwa ini adalah milik negara. Berarti kebetulan ada di Morowali Utara, berarti milik negara di Morowali Utara. Maka yang atur negara, gitu loh. Negara ini mulai dari presiden sampai kepala desa, kan kayak begitu. Nah, sehingganya itu yang perlu kita harus pahami bersama, karena kadang unsur-unsur itu hadir, unsur-unsur ada sedikit pertikaian dan sebagainya. Itu karena itu kita punya pola pikir yang bilang ini kita punya, ini kita punya, ini kita punya. Tapi kalau hak-hak keperdataan masyarakat itu tidak akan undang-undang juga menjamin bahwa negara memberikan izin zero swasta berarti investasi. Jika ada hak kepemilikan di atas izin tersebut, silakan bernegosiasi. Jika tidak ada titik temu, ingkar keputusan, tidak perlu pengadilan, diciutkan wilayah. Kan kayak begitu. Disitulah raja bahwa hak keperdataan lebih tinggi daripada hak kepemilikan. Nah, kan kayak begitu hak keperdataan. Nah, sehingganya disinilah sebenarnya fungsi yang bisa kita bersinergi. Ini yang harus kita lihat bersama-sama. Kita tidak bisa pungkiri bagaimana Morowali zaman dulu misalnya masih Tamako. Kalau kita melihat bagaimana daerah ini sebelum ada Tamako, sebelum ada investasi perkebunan, kan kayak begitu. Dia mulai tumbuh-tumbuh, kita tidak sadar akibat pengaruh apa. Kan gitu. Ini kita tidak sadar. Begitu juga yang terjadi hari ini. Di Morowali Utara ada beberapa pusat perkebunan, mau di atas, mau di utara. Saya pikir dia mempengaruhi semuanya. Mungkin di Batu Rube juga ada PT Cat yang hari ini masih berproses terus dengan segala hambatan. Mudah-mudahan saya mengajak masyarakat Morowali Utara untuk monggo kita bersama-sama membuat nyaman investasi, membantu para investasi ini supaya dia bisa memasukkan investasinya ke daerah kita dengan nyaman dan tidak melanggar regulasi yang ada. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, berakhir sudah perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat positifnya buat kita semua. Jadi kami berdiskusi, netizen yang menyimpulkannya lebih lanjut kemudian. Terima kasih Kanda Asnawi sudah bersedia hadir. Semoga sukses selalu, panjang umur dan amin. Baik netizen, saya Gap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalau dia membuat aturan presiden itu harus Padahal dalam tuntutan ini masih banyak RU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan.
Kami